Salam sehat teman-teman mahasiswa P2WL Angkatan ke-13 peserta mata kuliah jurnal. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil survei yang telah Anda isi. Ada 24 mahasiswa yang memberikan respon dan secara singkat maka kemampuannya seperti ini. Mungkin Pak Wahyu sudah menyampaikan, tapi ini untuk refreshing saja. Kemampuan dalam menyusun pendahuluan. Ternyata mayoritas merasa agak kurang mampu, dan ini memang pendahuluan memang hal yang harus disiapkan dan harus ditulis, kemudian dicek lagi dan ditulis lagi. Metode penelitian juga sama, agak kurang mampu. Lalu hasil penelitian, nah ini sudah berbeda ya antara yang agak mampu dengan agak kurang mampu. Berarti ini skor 5, agak mampu itu 5, kemudian kurang mampu itu 3. Kira-kira begitu skornya. Lalu pembahasan masih juga yang dominan adalah agak kurang mampu. Kesimpulan, nah ini sudah bergeser lagi. Ya, ada sekitar 7% itu yang sudah merasa mampu, tapi kebanyakan itu masih merasa kurang mampu. Ucapan terima kasih, nah ini cukup banyak persentase proporsi mahasiswa yang memperoleh skor 5 itu mampu. Daftar pustaka, nah ini jadi ini mampu. Jadi ini hati-hati sekali lagi, jadi daftar pustaka yang baik itu harus konsisten menurut style, gaya apa begitu ya. Sama dengan seniman di Bali ya. Setil lukisan misalkan gaya Ubud, nanti di gaya Ubud dia tahu masuk gaya Kamasan atau gaya Batuan. Jadi ini harus konsisten, nanti kita lihat hasilnya. Lalu mengenai true false, ini nanti kita akan bahas kemudian karena kita ingin membandingkan antara sebelum dan setelah. Ya. Yang dimaksud dengan artikel ilmiah adalah semua laporan termasuk skripsi. Mayoritas menyatakan benar, 83,3%. Lalu sistematika terdiri atas judul, pengarang, pendahuluan, metode, hasil kesimpulan, daftar pustaka abstrak. Sebagian besar atau 2/3 atau 3/4 malah ya, mendekati 75% itu menyatakan salah. Tinjauan pustaka dalam artikel ilmiah selalu, nah ini benar, 87,5%. Abstrak adalah bagian artikel yang berfungsi mirip dengan jendela, nah ini semuanya menyatakan benar. Nama pembimbing sebagai pengarang dalam artikel penelitian perlu dicantumkan, juga 3/4 dari total tanggapan itu menyatakan benar. Nama pengarang harus ditulis lengkap dengan gelar. Ya, sebagian besar itu menyatakan salah, hampir 80%. Ya. Berarti 4 dari 10, berarti 2 dari 5 mahasiswa itu menyatakan benar. Nama pembimbing paling pertama, nah ini sebagian besar itu menyatakan salah. Artikel ilmiah disusun secara berkualitas maka perlu mengacu pada sumber pustaka primer terbaru relevan. Ini benar. Dan nanti kita lihat pada hasilnya pada diskusi SLR yang saya pastikan akan sangat menarik. Sumber pustaka primer, peneliti atau penggagasnya yang pertama kali mempublikasikan. Ini sebagian besar dinyatakan benar. Sedangkan yang relevan persis sama dengan topik judul penelitian yang sedang ditulis. Ini 2/3 itu menyatakan benar dan 1/3 itu menyatakan salah. Lalu ilustrasi dalam artikel ini dapat bentuk tabel, ini hampir semua menyatakan benar. Bukan hampir ya, semua menyatakan benar. Jika terdapat ilustrasi maka tidak perlu diacu. Ini sebagian besar menyatakan salah. Mohon maaf, ini suara pesawat mungkin terganggu ya sedikit. Harus diletakkan pada bagian hasil dari artikel, ilustrasi. Jadi 2/3 itu menyatakan benar.
Walaupun dalam teks sudah diuraikan secara lengkap, tetapi masih perlu dibuat ilustrasi agar artikel menjadi menarik. Nah, ini menarik ya. Jadi hampir 90% ini menyatakan benar. Jadi hampir semua tanggapan menyatakan benar. Yang dimaksud repetitif pada tulisan ilmiah adalah mengulang-ulang data informasi yang sama. Misalnya data sudah disusun dalam tabel namun ditambah lagi dengan gambar. Ini 2 dari 5 mahasiswa itu menyatakan benar. Bersifat stand-alone, ilustrasi, artinya dapat dipahami secara utuh oleh pembacanya tanpa harus membaca teks artikel ilmiah. Juga 2 dari 5 mahasiswa menyatakan benar. Lalu uraian yang membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian selingkung diletakkan biasanya pada bagian pembahasan. Juga 2 dari 5 mahasiswa menyatakan benar. Pengertian selingkuh mengacu pada artikel dalam bidang rumpun ilmu yang sebidang. Ini semua, karena 91% itu mendekati semua itu menyatakan benar. Sebaiknya data yang ditulis pada bagian hasil ditulis ulang pada bagian pembahasan. Ini hampir berimbang, ya sedikit lebih banyak menyatakan salah dibanding yang benar. Jadi 60% itu menyatakan salah, kita mendekati 40% itu menyatakan benar. Nah, ini nanti kita akan lihat pada saat diskusi SLR dan pada saat Anda semuanya itu menyusun artikel hasil penelitian atau ringkasan dari tesisnya. Data analisis deskriptif sebaiknya ditulis sebagai analisis inferensial. Nah, ini benar. Jadi ini nanti pengertiannya kita harus diskusikan apa itu analisis deskriptif dan apa itu analisis inferensial. Kesimpulan dalam artikel ilmiah biasanya ditulis dalam abstrak pembahasan dan kesimpulan. Nah, ini sebagian besar menyatakan salah, lalu atau 60% menyatakan salah, 2 dari 3 mahasiswa menyatakan salah, sedangkan 40% itu berarti 40% itu menyatakan benar. Tujuan penulisan adalah memberikan kesempatan kepada pembaca untuk dapat melakukan cara yang sama. Tujuan penulisan metode. Nah, ini 2/3, yang 70% itu menyatakan benar. Nama, tempat, waktu, metode, dan variabel penelitian harus ditulis pada jurnal artikel ilmiah. Ini 50-50 ya, menarik untuk kita diskusikan. Sumber pustaka yang terdapat dalam teks artikel tidak selalu perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Ini mayoritas, yang hampir semua sudah menyatakan salah. Daftar pustaka harus selalu ditulis dengan apa style. Ini yang salah ya, hampir 2 kali lipat dibanding yang menyatakan benar. Ucapan terima kasih memuat nama orang atau lembaga yang memberikan kontribusi nyata terhadap penelitian yang dilakukan, termasuk rektor, dekan, orang tua. Nah, ini hampir semua itu menyatakan benar. Lalu nama pembimbing yang sudah dicantumkan sebagai barang tidak perlu. Nah, ini juga hampir berimbang ya, tidak perlu ditulis. Yang menyatakan benar lebih sedikit dibanding dengan menyatakan salah ya, cenderung menyatakan salah pernyataan tersebut. Menarik untuk kita diskusikan. Abstrak dalam artikel ilmiah mencakup tujuan, metode, hasil, kesimpulan terpenting. Semua menyatakan benar. Artikel ilmiah hanya melaporkan tentang hasil penelitian dan bukan gagasan seseorang. Nah, ini juga 50-50, menarik untuk kita diskusikan antara yang benar dan salah. Buku ajar, buku metode termasuk sumber primer. Nah, ini yang menyatakan benar lebih banyak dibanding dengan yang salah. Ya, kemudian komentar dan sebagainya, saya kira ini juga secara singkat ya. Harapan bisa dengan sistematika yang benar, lebih mampu menulis sesuai dengan jurnal. Mohon selalu semoga mata kuliah memberi bantu kami cepat dalam bikin karya ilmiah. Nah, ini yang kita harapkan ya. Dan untuk itu perlu kerjasama kita, termasuk saya dan Anda semua, Pak Wahyu juga, dan nanti Prof. Wid juga. Semoga dapat membantu mempercepat, hampir sama. 3 juga hampir sama. Nah, semoga dapat lebih jelas dalam menyusun tesis. Suksma. Nah, itu tanggapannya. Jadi demikian hasil survei awal dan nanti kita akan bandingkan dengan survei akhir.
Baik, sampai sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dan sampai bertemu dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih.